Polisi mulai bergerak mengusut aksi teror yang diterima sejumlah influencer hingga aktivis selesai mengkritik pemerintah terkait penanganan bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya sedang menganalisis pola aksi teror tersebut. Menurut Kombes Budi, pola dan cara pelaku yang melakukan teror ke sejumlah influencer cenderung mirip. Adapun sejumlah konten kreator yang menerima aksi teror adalah DJ Doni, Sherly Anavita Rahmi, Firdian Aurelio, aktor Yama Carlos, dan aktivis Greenpeace Iqbal Damanik. Kombes Budi mengatakan baru Doni yang sudah melaporkan aksi teror itu ke Polda Metro Jaya. Doni melaporkan aksi teror itu seusai rumahnya dilempar bom Molotov pada Kamis 31 Desember 2025 kemarin. Selain dilempar bom Molotov, Doni juga mendapatkan aksi teror berupa kiriman bangkai ayam. Teror bangkai ayam itu juga diterima oleh Iqbal Damanik. Sedangkan Sherly mendapatkan aksi teror berupa pelemparan telur busuk hingga mobil dicoret cat merah. Sementara Firdian mendapatkan aksi teror berupa kaca mobilnya dipecahkan orang tak dikenal dan aplikasi WhatsApp miliknya dihack. Kemudian aktor Yama Carlos mendapatkan aksi teror berupa pesan ancaman dan pemesanan paket COD fiktif. Depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini. Halo masyarakat Indonesia, yap, gue pengen membenarkan bahwa ada tindakan teror secara luring yang terjadi kepada gue. Tepatnya Senin minggu lalu, dini hari di Jakarta Barat, mobil gue kaca dipecahkan oleh sekelompok orang tidak dikenal, 3 motor, 1 mobil. Bahkan kediaman gue di Jakarta didatangi oleh 2 orang tidak dikenal, bertanya kepada satpam, adakah keberadaan Firdian? Tapi kenapa selama ini gue milih diam? Karena gue gak pengen masalah yang menimpa gue secara personal ini jadi mendistract fokus dan misi kemanusiaan kita untuk pemulihan Aceh dan Sumatera. Titipan donasi masyarakat kepada gue masih harus didistribusikan untuk Aceh. Tapi melihat serangkaian teror yang terjadi kepada sahabat-sahabat gue, konten kreator aktivis yang lain, ini perlu dibicarakan. Bahwa siapapun yang melakukan teror ini adalah pengecut. Mereka tidak senang melihat pemerintah, swasta, relawan, LSM, masyarakat kompak untuk pemulihan Aceh dan Sumatera. Mereka tidak senang melihat masyarakat Aceh mendapatkan bantuan yang memang seharusnya. Mereka nggak senang kita fokus pada misi-misi kemanusiaan, kita fokus pada misi-misi pemulihan. Mereka nggak senang dan ini merupakan tindakan pengecut. Jadi bisa kalian lihat sendiri, sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Nah pada saat hari kejadian, itu bertubi-tubi datangnya. Itu baru beberapa nomor, belum nomor yang lain, nggak apa-apa. Ya, selain menteror saya, oknum-oknum ini juga memanfaatkan orang-orang di sekeliling saya. Jadi teman-teman, saya hanya ingin mengatakan, bentuk ekspresi yang namanya impersonate, satir, sarkas, atau parodi di suatu negara itu kayaknya nggak berlaku lagi deh. Itu ternyata bisa menyinggung beberapa pihak atau menyinggung beberapa orang loh. Meskipun si pembuat impersonate atau parodi atau satir atau sarkas tidak menyebutkan nama siapapun. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi. Selama apa yang kita sampaikan itu benar. Ini baru setahun berkuasa, gaya lo udah kayak iblis. Mau ancam bunuh orang. Emang lo siapa? Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.